warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bu. Nah, baiklah kalau begitu, sebelum kita masuk ke kegiatan bimbingan, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, Bu. Baiklah, sekarang kita mulai ya. Oke, baik. Siapa yang mau memimpin doa? Bu. Nah, silakan Sulis. Marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Jadi, pada sesi pertama, kita telah menyepakati menyelesaikan terlebih dahulu masalah teman kita Sulis, di mana dari skala 0 sampai 10, di mana skala 0 itu Sulis tidak memiliki masalah dan skala 10 menandakan banyak masalah. Dan Sulis mengatakan berada pada angka 8. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya pada Sulis. Setelah sesi pertama di mana Sulis telah mengerjakan homework, sekarang apakah ada perubahan ke arah lebih baik? Alhamdulillah ada, Bu. Ada perubahan, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, kamu sekarang sudah ada di skala berapa, Sulis? Skala 2, Bu. Wah, skalanya jauh lebih baik. Alhamdulillah, Bu. Baiklah, sepertinya masalah dari teman kita Sulis sudah selesai, dan sekarang kita bisa berpindah ke masalah dari teman-teman yang lain ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, sebelum melanjutkan ke masalah teman kita yang lain, sebaiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu, agar kita bisa kembali fokus untuk menyelesaikan masalah teman kita yang lainnya. Iya, Bu. Setelah melakukan ice breaking tadi, apakah kalian sudah merasa lebih fokus sekarang? Iya, Bu. Fokus. Baiklah, coba kalian mengungkapkan kembali permasalahan yang kalian alami saat ini. Siapa yang mau mengungkapkan terlebih dahulu permasalahannya? Saya, Bu. Baiklah, Aisyah, dipersilahkan. Begini, Bu. Jadi saya sering ketinggalan pelajaran, soalnya saya sering terlambat datang ke sekolah, Bu. Oke, jadi masalah Aisyah di sini sering ketinggalan materi pelajaran. Selanjutnya, siapa yang ingin menceritakan masalahnya? Saya, Bu. Baiklah, Indah, silakan ceritakan masalah yang kamu alami saat ini. Baik, Bu. Jadi sekarang ini saya merasa kurang bisa mengatur waktu dengan baik. Akibatnya, ketika lagi banyaknya tugas, saya akan kewalahan untuk mengerjakannya. Jadi masalah Indah yaitu tidak bisa mengatur waktu dengan baik sehingga sering kewalahan dalam mengerjakan tugas. Bukan begitu, Indah? Iya, Bu, begitu. Baiklah, setelah Ibu mendengarkan masalah kalian, sepertinya semua bermasalah pada bidang belajar ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, baiklah. Karena semuanya sudah mengemukakan masalahnya, mari kita sekarang sepakati masalah siapa yang terlebih dahulu ingin diselesaikan. Nah, silakan kalian ungkapkan pendapat kalian mengenai masalah apa yang akan kita bahas terlebih dahulu. Masalah siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu? Kalau menurut saya, Bu, masalah yang lebih baik kita selesaikan terlebih dahulu itu masalah dari Aisyah, karena dia sampai ketinggalan pelajaran karena sering terlambat datang ke sekolah. Bagaimana dengan yang lain? Ya, Bu. Menyelesaikan masalah Aisyah lebih dahulu saja, Bu. Nah, bagaimana dengan Aisyah? Apakah saudari Aisyah siap untuk diselesaikan masalahnya? Iya, Bu. Selesaikan masalah saya saja, Bu. Nah, Aisyah, silakan kamu ceritakan lebih detail permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini.
Untuk anggota yang lain, tolong dengarkan dengan baik ya, dan dicatat. Kemudian pikirkan ide atau pendapat yang akan kalian berikan untuk permasalahan yang kita bahas nantinya. Iya, Bu. Siap. Nah, Aisyah, silahkan kamu mulai untuk menceritakan masalahmu dengan lebih detail. Begini Bu, saya tidak bisa menyelesaikan dan mengerjakan semua tugas-tugas saya Bu. Jadi, masalah kamu yaitu kamu tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas kamu. Iya Bu. Kalau boleh tahu, apa yang membuat kamu tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas itu? Saya sering membolos Bu. Nah, apa yang membuat kamu sering membolos? Saya membolos karena saya sering terlambat ke sekolah Bu. Saya selalu bangun kesiangan sehingga saya takut masuk kelas jika guru sudah terlebih dahulu ada di ruang kelas Bu. Oh, begitu. Biasanya kamu bangun jam berapa, Aisyah? Saya biasanya bangun jam 6.30 Bu. Nah, apakah ibu atau ayah kamu tidak membangunkan? Ya sebenarnya sudah Bu. Yang sering membangunkan saya ibu Bu. Kalau bapak tidak pernah membangunkan saya soalnya bapak tidak ada di rumah. Beliau bekerja di Jakarta. Biasanya ibu membangunkan saya sekitar jam 5.30 dan jam 6 pas sebelum berangkat berdagang ke pasar, Bu. Nah, kalau ibu kamu membangunkan kamu terlebih dahulu sebelum beliau berangkat ke pasar, bagaimana kamu bisa bangun jam 6:30 lalu melakukan perilaku membolos? Ya, biasanya setelah dibangunkan sama ibu saya sudah berangkat ke pasar karena masih ngantuk. Saya biasanya tidur lagi hingga jam 6:30 atau jam 7 kurang seperempat. Oh, begitu. Biasanya ketika bangun, jam berapa kamu memutuskan untuk membolos? Kalau saya bangun jam 7 kurang seperempat, biasanya langsung saya putuskan untuk tidak masuk dari rumah. Namun kalau masih jam 6:30 dan saya belum terlambat, saya masuk Bu. Tapi karena saya takut dihukum, saya jadi malas masuk dan memutuskan untuk membolos. Oke. Jadi perilaku membolos yang kamu lakukan selama ini adalah karena kamu bangun kesiangan dan datang terlambat. Lalu karena takut dihukum, kamu memutuskan untuk membolos. Ya benar Bu. Nah, sekarang bisa kamu ceritakan apa yang menjadi penyebab kamu bangun kesiangan? Biasanya saya menonton TV antara jam 10 sampai jam 1 malam Bu. Kenapa kamu menonton TV pada jam itu? Bisa kamu ceritakan lebih detail lagi? Begini Bu, kan ibu saya punya warung. Nah, biasanya saya menjaga warung ibu setelah maghrib sampai pukul 8 malam atau sampai jam setengah 9 malam. Tergantung kondisi warungnya Bu. Biasanya kalau ramai sampai pukul setengah 9 malam atau pukul 9. Biasanya setelah warung ibu tutup, saya biasanya kumpul dengan teman-teman dulu Bu. Sekitar 1 jam biasanya. Saya baru pulang, makanya saya baru menonton TV pada jam itu, Bu. Oke, sejauh ini dari pembicaraan kita dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi inti permasalahan Aisyah yaitu perilaku membolos adalah karena Aisyah sering bangun kesiangan dan terlambat sekolah yang semuanya itu terjadi karena Aisyah menonton TV larut malam dan nongkrong bersama dengan teman-teman. Baik, sekarang akan kita bahas mengenai dampak negatif yang selama ini Aisyah dapatkan dari perilaku membolos. Kira-kira dampak apa saja yang Aisyah dapatkan dari perilaku membolos yang Aisyah lakukan? Banyak, Bu. Karena perilaku membolos, saya sering ketinggalan materi pelajaran, saya juga sering ditegur guru pembimbing. Selain itu, nilai saya juga banyak yang jelek dan saya juga jarang mengikuti ulangan. Pokoknya banyak, Bu. Lalu menurut kamu, hal positif apa yang bisa kamu dapatkan ketika tidak membolos? Kalau saya tidak membolos, saya dapat mengikuti pelajaran dengan baik, Bu. Tidak ketinggalan materi pelajaran,
bisa ikut ulangan, bisa bertemu dengan teman, mungkin nilai saya tidak jelek, terus juga tidak ditegur guru, Bu. Dari banyaknya dampak negatif yang Aisyah dapatkan dari perilaku membolos, apakah Aisyah ingin terus melakukannya? Tidak, Bu. Nah, apakah Aisyah ingin berhenti melakukan perilaku membolos ini? Jendul. Iya, Bu, mau, tapi saya tidak tahu caranya. Saya tidak tahu dari mana mulainya. Nah, sekarang Ibu mau mengukur kamu berada pada skala berapa. Misalkan, skala 1 sampai 10, di mana skala 1 kamu tidak bisa keluar dari masalah kamu, dan skala 10 di mana kamu bisa keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Menurut kamu berada di skala mana? Skala 3, Bu. Nah, mengapa kamu mengatakan bahwa kamu merasa berada di skala 3 tersebut? Karena saya benar-benar merasa tidak bisa keluar dari masalah saya, Bu. Baiklah, seandainya Ibu punya kantong ajaib, Ibu yang bisa mengabulkan semua permintaan kamu, apa kira-kira yang kamu minta dari kantong ajaib tersebut? Saya ingin semua tugas-tugas saya bisa selesai dan saya ingin cepat bangun pagi agar saya tidak lagi membolos ke sekolah, Bu. Nah, Ibu senang sekali mendengar hal tersebut. Kira-kira apa yang kamu lakukan sehingga harapan kamu itu bisa terkabulkan? Saya akan berusaha untuk tidur lebih awal di malam hari, sehingga saya tidak bangun kesiangan, sehingga saya bisa tepat waktu ke sekolah dan tidak lagi membolos. Wah, bagus sekali. Dan jika kamu benar-benar melakukan hal tersebut, Ibu yakin kamu pasti akan berhasil. Nah, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada saran untuk permasalahan yang Aisyah alami? Menurut saya, Bu, keputusan yang diambil oleh Aisyah untuk tidur lebih awal di malam hari agar tidak terlambat bangun itu sudah bagus, Bu. Bagus. Bagaimana dengan Indah? Apakah ada saran untuk saudari kita, Aisyah? Kalau menurut saya, Bu, Aisyah juga bisa menyetel alarm supaya dia bisa bangun tepat waktu. Wah, bagus sekali. Nah, bagaimana Aisyah? Ya, Bu, saya akan berusaha. Nah, selanjutnya pada skala 1 sampai 10, seberapa penting keputusan ini harus dilakukan? Di mana angka 1 menunjukkan keputusan yang kamu ambil tersebut tidak penting, dan angka 10 menunjukkan bahwa keputusan yang kamu ambil itu sangat penting. Saya rasa angka 9, Bu. Wah, bagus sekali. Nah, kapan kamu akan memulai rencana yang sangat bagus tersebut? Sepulang dari sini, setelah ini, Bu, saya akan melakukannya, Bu, sehingga harapan saya bisa terkabulkan. Baiklah Aisyah, dari awal kita sudah berbicara tentang permasalahan yang kamu hadapi, yaitu kamu tidak dapat menyelesaikan semua tugas kamu karena kamu sering terlambat ke sekolah. Dikarenakan kamu terlambat bangun pagi, kamu tidak masuk pada pelajaran, dan kamu pun ingin agar kebiasaan buruk kamu itu hilang. Dan kamu membuat keputusan bahwa kamu akan berusaha untuk tidur lebih awal pada malam hari, agar besoknya kamu tidak bangun kesiangan sehingga kamu tidak lagi membolos dan mengerjakan semua tugas-tugas yang ada. Iya, Bu. Oh iya Aisyah, karena beberapa tujuan telah kita rumuskan bersama, dan agar kita bisa melihat hasilnya untuk beberapa hari ke depan, antara saat ini dan hari-hari berikutnya kita bertemu. Ibu ingin kamu mengamati perkembanganmu sehingga kamu dapat menjelaskan kepada Ibu pada waktu berikutnya. Iya, terima kasih, Bu. Saya akan melakukannya. Bagus. Kapan bisa kita bertemu dan mendengarkan kemajuan kamu?
Bisa hari Senin depan, Bu. Bagaimana dengan yang lain? Apakah bisa hari Senin depan kita melakukan konseling kelompok sesi ketiga? Apa ya, Bu? Bagaimana kalau sudah salat zuhur? Iya Bu, kalau saya bisa sesudah sholat subuh. Tulis. Insya Allah bisa. Bagaimana Aisyah? Ya, Bu, bisa. Oke, jadi sudah ditetapkan yang kita akan melanjutkan konseling kelompok ketiga pada hari Senin depan setelah salat zuhur. Bagaimana, sepakat? Sulis? Oke. Berhubung waktu kita terbatas, kegiatan konseling kelompok ini akan segera kita akhiri. Apakah masih ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Nah, berhubung waktu kita terbatas, kegiatan konseling kelompok ini akan segera kita akhiri. Nah, apakah masih ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Bagaimana dengan Indah dan Sulis? Tidak ada Bu. Baiklah. Namun sebelum kita akhiri, Ibu ingin mendengarkan kesan dan pesan kalian setelah mengikuti sesi konseling ini. Iya Bu. Ya, Bu. Nah, silahkan yang pertama, Ibu ingin mendengarkan pesan dan kesan dari Aisyah yang sudah bersedia menceritakan masalahnya pada kegiatan ini. Bagaimana perasaannya setelah menyampaikan masalah dan mendengarkan masukan dari anggota yang lain? Nah, silakan Aisyah. Baik, Bu. Jadi saya merasa setelah mengikuti konseling ini, saya merasa lebih lega dan merasa ringan. Saya bisa membagi masalah saya tanpa takut dihakimi dan dibocorkan kepada orang lain, dan juga sangat menyenangkan melihat bahwa ada teman yang ikut membantu menyelesaikan masalah yang saya alami. Saya rasa pilihan yang sangat tepat, Bu, dengan saya mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Alhamdulillah. Ibu senang sekali mendengar kamu merasa lega dan merasa lebih ringan setelah mengikuti sesi konseling ini. Nah, bagaimana dengan anggota yang lain? Ibu persilakan untuk menyampaikan pesan dan kesannya setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Saya Bu. Silakan Indah. Nah, baik Bu. Jadi saya merasa senang mengikuti konseling ini karena saya bisa lebih mengenal teman-teman dan juga menyenangkan bisa membantu teman yang lain dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, selanjutnya Sulis, silakan sampaikan pesan dan kesan yang kamu dapatkan setelah mengikuti sesi konseling ini. Baik Bu, pesan dan kesan saya setelah mengikuti konseling ini itu saya merasa bahwa saya memiliki informasi baru di mana saya lebih mengenal konseling dan juga mengetahui tips-tips yang bisa digunakan untuk bisa mengatasi tugas yang menumpuk, Bu. Iya, bagus sekali. Untuk konseling kelompok selanjutnya, kita kembali bertemu di waktu yang telah ditentukan tadi ya, untuk membahas kemajuan Aisyah dan membahas permasalahan anggota kelompok yang lain. Iya Bu. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu karena telah diberikan kelancaran untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih bagi adik-adik sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan konseling ini. Nah, Ibu sangat senang kalian mau berpartisipasi dalam konseling ini. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.